Halo teman-teman, terima kasih sudah main ke Sunflower and Ocean. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Film rilisan tahun 2014 ini menceritakan tentang perjuangan gadis Tionghoa asal Indonesia bernama Mary Riana yang baru saja lulus SMA dan terpaksa harus merantau ke Singapura demi menghindari kerusuhan di Jakarta tahun 1998. Di film ini diperlihatkan bagaimana ia berjuang untuk kuliah dan bertahan hidup di Singapura dengan segala keterbatasan ekonomi yang ada. Film ini dibintangi oleh Chelsea Islan, Dion Wiyoko, dan juga Kimberly Ryder. Terinspirasi dari kisah Mary Riana, seorang motivator dan pengusaha yang berhasil meraih $1 juta di usia 26 tahun. Bagaimana kisahnya? Mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini berlatar tahun 1998, di mana pada saat itu terjadi kerusuhan di Jakarta yang merugikan banyak pihak, terutama keturunan Tionghoa yang menjadi korban diskriminasi termasuk keluarga dari Mary Riana. Ayahnya mengajak mereka sekeluarga untuk segera pergi menyelamatkan diri. Mereka menaiki sebuah mobil ambulan guna mengecoh para pembuat kerusuhan tersebut. Namun sayang, mereka tetap dihadang. Harta benda yang mereka bawa hampir ludes dirampas secara paksa oleh orang-orang tersebut. Untungnya, mereka berhasil selamat. Ayah Mary memberikan sebuah tiket menuju Singapura kepada Mary. Ia meminta Mary untuk pergi ke sana menemui omnya yang bernama Hans. Menurut ayahnya, Mary akan lebih aman jika berada di sana. Mary menolak karena ia tidak ingin pergi sendirian. Namun ayahnya meyakinkan kalau Mary akan baik-baik saja di sana meskipun sendirian. Ia juga berjanji akan segera menyusul Mary jika situasi di Jakarta sudah aman. Dengan berat hati, Mary pun menuruti keinginan ayahnya. Berbekal laptop dan uang seadanya yang diberikan oleh ayahnya dan sebuah koper miliknya, Mary pun menuju Singapura. Singkat cerita, Mary pun sampai di Singapura. Ia mendatangi rumah Om Hans sesuai kartu nama yang diberikan oleh ayahnya. Namun ternyata Om Hans sudah tidak tinggal lagi di sana. Ia kabur begitu saja meninggalkan kontrakan yang tak sanggup ia bayar. Mary benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa di sana. Benar-benar sebatang kara. Ia duduk di tengah-tengah kota yang baginya masih sangat asing itu. Ia membuka laptop ayahnya, berharap ada wifi yang dapat tersambung. Namun semuanya memiliki kata sandi yang ia tidak tahu harus diisi dengan apa. Ketika itu, seorang nenek yang tak jauh berada di sana menawarkan wifi miliknya. Nenek itu bernama Mrs. Nur. Mary sangat berterima kasih kepadanya. Mary mencoba mencari kontak salah satu temannya yang berkuliah di Singapura lewat FB. Beruntung, ia pun menemukannya. Temannya itu bernama Irene. Mary meminta tolong pada Irene untuk mencarikannya tempat tinggal sampai ayah Mary datang menjemputnya. Irene pun mempunyai ide untuk mengajak Mary tinggal bersamanya di asrama miliknya. Tentunya secara diam-diam tanpa ketahuan oleh pihak kampus. Mary pun berhasil menyelinap ke asrama tersebut, tapi tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, ia ketahuan. Mereka pun dipanggil oleh pihak kampus. Irene mendapatkan peringatan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi, atau ia akan menerima konsekuensinya dengan dikeluarkan dari kampusnya. Tidak ada yang boleh tinggal di asrama, kecuali mahasiswa dari kampus tersebut. Selain itu, akomodasi tinggal di asrama hanya tersedia untuk para mahasiswa yang mengikuti tes dari negara lain. Irene menanyakan apakah Mary bisa mengikuti tes tersebut. Pihak kampus mengatakan tentu bisa, asal Mary menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Atas ide dari Irene, Mary pun mengikuti tes tersebut. Mary yang memiliki kegigihan dan kepintaran akhirnya berhasil lolos dalam tes tersebut. Namun ternyata tidak semudah itu. Ia harus bisa mengumpulkan $40.000 untuk masa perkuliahan selama 4 tahun. Jumlah itu tentunya sangat besar, mengingat untuk sekedar bertahan hidup saja pun sulit baginya.
Satu-satunya harapan Mary adalah mengambil student loan yang hanya bisa didapat jika ada orang yang mau menjadi penjaminnya. Karena Mary tidak mempunyai keluarga di Singapura dan Irene pun tidak bisa menjadi penjaminnya, maka Mary harus mencari mahasiswa senior yang bisa menjadi penjaminnya. Dan hari itu merupakan hari terakhir untuk mendaftarkan diri. Alpha mengajak Mary ke tempat di mana ia bekerja. Ternyata Alpha memberikan pekerjaannya kepada Mary. Namun Mary menolak karena Alpha pasti membutuhkan pekerjaan itu. Namun Alpha bilang, Mary jauh lebih membutuhkannya. Ia meyakinkan Mary bahwa Alpha bisa menemukan pekerjaan lainnya. Mary yang melihat pengorbanan Alpha begitu tulus padanya, ia pun memeluk Alpha dengan rasa haru. Alpha memberikan Mary sebuah buku yang bertuliskan Smiley, yang merupakan singkatan dari See How Much I Love You. Buku itu merupakan ungkapan isi hati Alpha kepada Mary. Namun Mary bilang tidak bisa. Tentu Mary tidak mau merebut laki-laki yang disukai oleh Irene sahabatnya. Namun ia tidak menjelaskan itu kepada Alpha. Mary hanya bilang pokoknya tidak bisa. Mary pulang ke asrama. Ia bingung mengapa kopernya ada di luar. Ia mengetuk pintu dan Irene membukanya sambil mengeluarkan semua barang-barang Mary. Ia mengatakan tidak mau lagi sekamar dengan Mary. Ternyata Irene mengetahui saat Mary dan Alpha berpelukan di Singapore Flyer. Ia meminta Mary untuk pergi dan tidak mau lagi mendengarkan penjelasan apapun dari Mary. Mary mencoba menemui Alpha di tempat kerjanya yang baru, namun Alpha tidak ada di sana. Saat Mary kembali ke asrama, kamarnya sudah kosong. Koper Mary yang tadinya di luar sudah berada di dalam kamar dan Irene memilih untuk pergi meninggalkan Mary. Tak ada yang bisa dilakukan Mary, ia hanya menangis. Sahabatnya benar-benar sudah meninggalkannya. Sejak kejadian itu, Mary berusaha selalu menghindar Alpha. Namun, Alpha terus saja berusaha dekat dengannya. Ia bilang, ia tidak pernah membuat komitmen apa-apa bersama Irene. Rasanya tidak fair kalau Mary menghindarinya. Alpha mengajak Mary bicara baik-baik dan Mary pun akhirnya tak lagi menghindari dirinya. Melihat suasana hati Mary yang sepertinya sudah membaik, Alpha bercerita kembali tentang pekerjaan sampingannya, yaitu mengenai investasi pasar saham secara online. Ia mengajari Mary bagaimana menggunakannya. Ia meminjamkan HP-nya kepada Mary. Singkat cerita, dari investasi tersebut, Mary berhasil mendapatkan banyak uang. Ia bisa membeli laptop baru, bahkan ia bisa menyumbang ke acara tahunan di kampusnya. Suatu malam, Alpha mengajak Mary bertemu di suatu tempat. Ia berniat ingin melamar Mary. Mary datang sedikit terlambat, tapi Alpha tidak mempermasalahkan hal itu. Ketika mau menyampaikan maksudnya mengajak Mary ke sana, ternyata Mary juga ingin memberitahu Alpha sesuatu. Alpha meminta Mary untuk mengatakannya terlebih dahulu. Ternyata, Mary membayar hutang yang pernah dipinjamnya dari Alpha. Ini membuat Alpha merasa tidak nyaman. Ia meletakkan uangnya di atas meja. Setelah itu, Mary masih saja sibuk dengan gadgetnya. Alpha mengurungkan niatnya untuk memberikan cincin kepada Mary. Alpha memberi saran kalau sebaiknya Mary menyudahi saja bisnis investasi online-nya. Namun, Mary terlihat begitu berambisi, ia tidak mendengarkan saran dari Alpha. Alpha memilih pergi meninggalkan Mary. Ia memberikan cincin yang hendak diberikannya pada Mary tadi kepada seorang pemusik jalanan. Singkat cerita, Mary yang terus saja berambisi ingin berinvestasi dengan jumlah yang cukup besar, suatu hari mengalami kegagalan. Perusahaan penerbangan di mana ia menginvestasikan uangnya di sana mengalami kebangkrutan. Mary juga banyak dituntut oleh orang-orang yang telah mengirimkan uang investasi kepadanya. Ia dianggap telah menipu dan dimintai pertanggungjawaban. Ia meminta bantuan pada Alpha. Untungnya, Alpha masih mau membantu semua permasalahan yang ia hadapi. Saat kembali ke asrama, ternyata ibunya datang. Mary langsung memeluknya. Ia bercerita kepada ibunya kalau ia ingin ikut pulang saja. Ia sudah putus asa karena semua yang diusahakannya gagal.
Ibunya menasehati Mary bahwa apa yang sudah dimulainya harus diselesaikannya. Ibunya meyakinkan kalau ia pasti bisa dan mereka pun berpelukan. Dengan berbekal uang saku $200 pemberian ibunya, Mary pun memulai semuanya dari awal lagi. Ia mencoba melamar pekerjaan lagi sebagai agen asuransi. Dengan gigih ia menawarkan asuransi ke sana-sini, meskipun belum ada satupun yang berhasil, ia tidak begitu menyerah begitu saja. Ia melewati jalanan di mana ia bertemu dengan ibu pemusik yang pernah mendapatkan cincin dari Alfa. Ibu itu terlihat tidak sehat dan kemudian pingsan. Mary membawanya ke rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, ia melanjutkan perjalanannya. Namun di jalan, ia bertemu dengan seorang nenek yang belanjaannya terjatuh. Ternyata itu adalah Mrs. Nur, orang yang pernah memberinya password wifi saat pertama kali Mary tiba di Singapura. Mary menolongnya dan mengantarkannya ke rumah. Mereka pun berbincang-bincang di sana. Mrs. Nur sangat kagum pada sifat baik Mary. Kemudian ia menanyakan buku apa yang dipegang oleh Mary. Mary pun menjelaskan kalau itu merupakan buku catatan nama-nama orang-orang yang ia hubungi untuk asuransi. Mrs. Nur merasa tertarik dengan asuransi tersebut dan ingin mendaftar. Namun Mary bilang dia tidak ingin memprospek Mrs. Nur. Kedatangannya hanya karena ia ingin membantu Mrs. Nur. Selain itu, ini juga sudah larut malam. Mary mengatakan kalau ini sudah waktunya untuk beristirahat. Mrs. Nur bertanya bagaimana jika dilanjutkan besok. Mary pun mengangguk. Mary pulang menuju asrama. Kakinya terluka karena jalan seharian dan ia pun terjatuh. Di saat itu, muncul Irene dan membantunya. Ternyata selama ini, ia berusaha untuk menemui Mary di asrama, namun tidak bertemu Mary karena ia sibuk bekerja. Mereka saling meminta maaf dan berpelukan. Keesokan harinya, Mary menepati janjinya untuk bertemu Mrs. Nur. Mrs. Nur mengagumi perincian biaya yang ditulis oleh Mary. Di antara 3 asuransi yang sudah ia punya, ia paling menyukai yang dibuat oleh Mary. Namun yang jadi kendala, hanya punya Mary yang tidak bersertifikat. Kesepakatan itu hampir saja tidak berhasil. Namun Mrs. Nur kembali bilang, ia akan invest pada asuransi yang ditawarkan oleh Mary karena ia menyukai kepribadian Mary. Ia invest sebanyak $100.000. Mary sangat terkejut sekaligus bahagia mendengar ini dan ia pun memeluk Mrs. Nur. Saat di perjalanan, ia kembali bertemu dengan ibu pengamen yang ditolongnya beberapa hari yang lalu. Ibu itu berterima kasih kepada Mary dan memberikannya sebuah cincin. Ia bercerita bahwa pernah ada laki-laki yang memberikan cincin itu padanya. Cincin itu harusnya diberikan kepada wanita yang spesial, namun cincin itu tak jadi diberikan karena suatu hal. Mary melihat cincin itu dan terlihat ukiran semili dan namanya di sana. Mary langsung tahu bahwa orang itu adalah Alfa. Ia berlari menuju tempat kerja Alfa di pabrik, dan ia diberitahu kalau Alfa sudah kembali bekerja di Singapore Flyer. Mary pun menuju ke sana. Ia menunjukkan cincin yang diberikan ibu tadi kepada Alfa. Alfa sangat terkejut bagaimana bisa Mary menemukannya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia sekali dan berpelukan. Dan film pun selesai.